Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NIM A1D1211048. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan berbicara tentang radikalisme. Radikalisme memiliki dua arti, yaitu arti negatif dan arti positif. Dalam arti positif, radikalisme merupakan upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Dalam arti negatif, radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan dengan cara drastis, dengan cara kekerasan. Radikalisme secara negatif dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Beberapa sikap yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal yaitu: 1. Intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. 2. Fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. 3. Eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. 4. Menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Pandangan dan sikap radikalisme bisa terdapat pada agama manapun. Dalam komunitas Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu dan agama lain selalu terdapat sebagian pemeluknya yang radikal. Radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi umat agama apapun bisa terjangkit radikalisme. Pada dasarnya, dengan melihat tipe gerakannya, individu atau kelompok radikal dapat digolongkan pada 3. 1. Radikal melalui gerakan dakwah. Ciri intoleran terdapat perbedaan, menyalahkan atau mengkafirkan, praktek keyakinan agama lain dan menjelekkan atau membid'ahkan kelompok dan tidak sepaham dengan mereka. 2. Radikal melalui gerakan politik. Dicirikan dengan keinginan mengganti ideologi negara dengan menegakkan negara Islam dan atau khilafah atau dasar lainnya. 3. Kelompok teroris, dicirikan dengan tindakan kekerasan dalam melaksanakan pandangan dan pemikirannya yang radikal. Kelompok jihadis mengabsahkan kekerasan dan pembunuhan orang lain yang berbeda atas nama agama. Saluran penyebaran radikalisme meliputi pengajian, media elektronik dan cetak seperti TV, radio, film, koran, dan lainnya, media online atau internet, demonstrasi, dan hubungan pertemanan, kekerabatan, atau perkawinan. Selanjutnya, pendidikan dan dakwah. Upaya menanggulangi radikalisme. Radikalisme hanya dapat direndam atau diselesaikan dengan moderasi. Radikalisme dapat diselesaikan secara bijaksana dan mengurangi efek lahirnya radikalisme baru. Dengan cara ini, denyut radikalisme akan dapat dieliminir. Nilai-nilai Islam dapat dijadikan sebagai cohesive force atau kekuatan pemersatu untuk menangani radikalisme. Menurut Ahmad Jainuri mengatakan bahwa radikalisme akan mengalami banyak kebuntuan karena radikalisme tidak dapat dilihat dari sisi gerakannya saja, melainkan pada ide dan pemikiran. Sebenarnya para pelaku radikalisme adalah sedang menjawab persoalan dirinya, bahwa ada persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang belum terjawab, sehingga pelaku radikalisme persoalan itu hanya diselesaikan, yakni dengan kekerasan. Harus ada upaya serius untuk mencegah meluasnya apa yang selama ini banyak disebut dengan radikalisme. Atau mungkin, apakah ada istilah lain yang kita gunakan? Misalnya manipulator agama. Kita ingin yang berkaitan dengan pemberantasan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi, betul-betul secara konkret bisa dilakukan. Radikalisme itu ada kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak melalui kekerasan, baik itu radikalisme ideologi maupun radikalisme separatis. Kalau itu dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa. Apapun istilahnya, tindakan radikal tidak dapat dibenarkan, karena itu adalah penyalahgunaan agama, politisasi agama, dan memberikan tafsir-tafsir agama yang tidak moderat, yang radikal. Di Indonesia memang ada kelompok radikal, kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, karena itu dianggap tidak cocok, dianggap bagian dari gerakan kafir. Nah, itu yang dilakukan supaya diingat, pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Justru pemerintah menganggap umat Islam sebagai umat yang toleran dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Justru karena umat Islam tidak radikal itulah
maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik karena pada umumnya umat Islam itu setuju dan sangat menerima NKRI berdasarkan Pancasila.